Halo, Pak. Noel sudah ada, Noel. Hadir, Kakak. Oke, Noel, halo. Caroline, Hadir, Kak. Tuh nanti ditanya Zara. sudah ya, Caroline. Noah, Noah, Hadir, Noah Kak nih, Esra. halo Noah. Oke, jadi yang belum datang ada David, ada Dito, bener ya? Sama Jagat ya? Saya udah ada dari tadi. Belum. Iya, Jagat udah ya. David sama Dito nih, kita masih tunggu ya. Aku Zara, Tante dari wilayah 4. Halo Zara, apa kabar? Baik. Baik. Adik-adik semua pada sehat ya? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Iya ya. Oke, kita tunggu sebentar ya teman kita ya adik-adik ya. David sama Dito belum masuk nih. Tunggu sebentar ya. Oke. Itu kan kenalan di situ. Siapa di sini yang besok ujian? Abangnya udah masuk. Senin ujian. Hari Senin ujian. Senin ujian. Senin ujian. Oh, udah belajar belum? Ya, Bu. Saya Bu. Udah belajar Senin belum ujian, adik-adik? Senin Udah ujian. belajar? Sudah. Tuh, bagus. Oh, sudah. Ya udah pasang tuh anak ya. Siapa di sini yang belum belajar? Sebelum ya. Iya. Siapa di sini yang belum belajar? Ayo. Sih kemarin. Siapa yang malam lebih banyak mainnya? Ayo. Siapa yang lebih banyak main gamenya dibanding belajar? Ayo, ngaku. Ayo. Aku. Kamu main game apa, Zara? Aku nggak main game, cuma main TikTok doang. Main TikTok. Heeh. Wah, Zara udah pinter nih main TikTok sekarang ya? Waduh, pinter nari dong. Wah, pinter nari ya. Siapa juga di sini yang main TikTok juga? Oh, Zara. Ada juga selain Zara. Waduh, Zara jago tuh narinya tuh. Ada yang lihat nggak tuh? Udah. Suaranya dah. Tek tek tek. Ada nggak? Kakak kalah ya sama Zara ya. Aduh, kakak malu nih. Kalah nih kakak nih. Ajarin dong. Aku mau diajarin sama Zara. Kapan ya bisa ngajarin kakak ya? Sekarang. Sekarang. Ini aja. Siapa lagi yang mau nari TikTok kayak Zara? Ada yang bisa? Ini hari ini aku ulang tahun. Oh, ulang tahun. Happy birthday, Zara. Selamat ulang Oh, tahun. selamat ulang tahun. Ini ada di dapur. Sudah berdoa belum? Zara. Udah. Sudah berdoa, udah bersyukur. Kak. Selamat pagi, Kakak. Selamat pagi, halo. Waduh, selamat pagi, Boy. Oh, Boy itu David Boy. Oke, David udah datang nih nanti. Boy ya, yang ini ya, yang liturgi ya, Boy. Ya, Kakak. Oh, bagus. Oke, tinggal satu lagi nih teman-teman, adik-adik. Kita tinggal nunggu Dito.
Dito. Apakah Dito sudah datang? Nanti ada minta didoain ya. Belum ya? Ada dong. Kalau Bentar lagi ya, Dito ya. Ada yang mau cerita-cerita nggak sebelum kita mulai? Aku. Cerita apa? Ayo, mau cerita apa? Ada yang mau cerita tentang selama di rumah ngapain aja? Apa cuma Tentang Apa? Superbook. nonton nonton Superbook? Iya, Siapa nonton yang suka nonton Superbook? Kakak juga suka. Bagus ya. Yang paling suka video apa? Saya paling suka. Wih, Paling suka Superbook. Aku paling suka. Ayo aku nonton. Udah nonton Superbook. Banyak pengalamannya. Pintar. Paling suka video apa? Waktu apa? Kalau kakak paling suka waktu videonya ini Paulus. Tahu nggak yang Paulus? Paulus di penjara yang waktu itu mau ditangkap, yang di kapal laut. Ada yang nonton nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Aku sukanya Yusuf di perut ikan. Yunus di perut Oh iya ikan. ada juga. Kakak, saya juga suka, Kak. Saya paling suka yang pencobaan sama Ayub. Oh pencobaan sama Ayub. Iya ya. Suka juga. Kakak juga pernah nonton tuh yang pencobaan sama Ayub ya. Bagus ya. Di Super Ayub dicobai. yang bahasa Inggris misalnya. Kalau yang Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Waduh, kakak kalah dong. Siapa di sini yang nontonnya bahasa Inggris? Jago banget ya. nggak tahu Belajar bahasa Inggris sih waktu Selasa Kamis. Kakak nontonnya bahasa Batak, bukan bahasa Inggris. Ada nggak ya? Aku nontonnya bahasa Indonesia. Iya. kelas 2 aku juga nonton. Gak apa-apa, yang penting ngerti ya. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa-apa. Asal adik-adik mengerti ya. Yuk, Dito udah datang. Oh, udah datang nih Dito. Nanti tolong doain Mana aku ya. Dito? Halo. Halo. Dito. Halo, oke. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau tanya nih, buat adik-adik yang nanti akan baca liturgi, udah dibuka belum Alkitabnya? Belum bawa kita. Ayo, siapin Alkitabnya. Semua, kakak mau lihat. Tunjukin Alkitabnya di video. Mana Alkitabnya? Ayo, semua pegang Alkitab. Bawa kitab. Mana? Ayo. Mana kakak lihat dulu ya. Kakak absen nih. Ada yang belum pegang Alkitab nggak ya? Wah, semua pegang Alkitab. Ini Ana, Alexa. Mana videonya? Ayo. Yang penting senang apa namanya. Udah ya? Semua siap Alkitabnya? Good. Semuanya udah. Sekarang kakak mau lihat adik-adik yang liturgi. Udah buka belum ayatnya? Harus disiapkan dulu. Ayo, disiapkan dulu ya. Udah saya Tandain sama ya udah saya pembaca. tandain. Udah saya tandain, Kak. Oke. Nanti ini kakak kasih tahu ya contekannya. Siapa yang duluan ya? Nanti yang duluan siap-siap ya. Yang duluan nanti Kinan, David, Ave, Diandra, Dito, sama Timothy. Ayo, udah siap belum? Timothy kan belum ada. Udah ya? Siap ya? Semua siap ya? Itu yang pertama. Nanti habis doa pembukaan, adik-adik harus siap Alkitabnya sama ayatnya. Terus nanti habis firman Tuhan, Jagat, Nicholas, Noel, Caroline, sama Noah. Nah, itu habis nanti firman Tuhan ya. Tapi tetap ditandain Alkitabnya, oke? Oke, semuanya.
Om Regan mana nih Om Regan? Kita udah bisa mulai? Ya, mari Kak Esra. Ya, oke. Ini aku ya orangnya. Yuk kita mulai ya. Kita mau siapkan hati kita. Duh. Sebelum kita mulai PA kita hari ini, kita mau siapkan hati kita. Adik-adik udah siap belum? Sudah ya? Semangat terus ya. Ayo. Oke. Nah, nanti adik-adik dalam PA kita semuanya nanti suaranya dimatikan ya. Minta tolong buat orang tua supaya suaranya dimatikan. Terus nanti untuk yang liturgi nanti akan dibantu oleh orang tua untuk menghidupkan suaranya ya. Jadi hidupnya pada saat adik-adik membacakan Alkitab saja ya. Aku sudah bisa. Nih jagoan yang udah bisa. Oke, sip. Oke. Nanti semuanya dimatikan ya. Jangan ada yang hidup supaya nanti bisa mendengarkan dengan baik semuanya ya. Oke? Oke. Sip. Oke, semua ke depan tangannya kalau udah oke. Sip, jempolnya mana? Kakak lihat jempolnya. Sip. Ya. Oke ya. Yuk kita mulai PA kita pagi hari ini. Semua adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Semuanya fokus ke PA kita ya. Nah, sebelum kita mulai PA kita mau berdoa dulu nih. Kita mau doa pembukaan sebelum kita mulai ya. Nah, kita mau minta tolong sama penatua rajin, Pak Rajin untuk pimpin kita dalam berdoa. Tapi sebelum Pak Rajin pimpin kita dalam berdoa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menghadap Tuhan. Jadi sikapnya harus baik. Pensilnya, semuanya diletakkan dulu, mainannya diletakkan dulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau menghadap Tuhan, sikapnya harus hormat sama Tuhan ya. Oke, kalau sudah siap semua, kita panggil ya penatua Rajin untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Silakan Pak Rajin, doa pembukaan. Anak-anak, mari kita menundukkan kepala, kita lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami anak-anak-Mu dari Sekolah Minggu GKI Pamulang datang untuk berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Kami semua mau belajar dari firman Tuhan, supaya kami menjadi baik, supaya kami bijaksana. Karena itu, pimpin kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Rajin sudah pimpin kita dalam doa pembukaan. Terima kasih. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sekarang lagi perasaannya lagi senang? Angkat tangannya. Ayo, siapa yang lagi senang? Oke, kakak bisa lihat ya, semua angkat tangan, semua senang ya. Nah, adik-adik, kita kalau misalkan lagi ada yang sedih nih, ayo kita senang aja, kita bahagia aja, kita gembira aja ya adik-adik ya. Walaupun kita sudah berapa lama ya di rumah aja, mungkin mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Wow, sudah 9 bulan ya. Kita di rumah aja adik-adik. Pasti ada yang, aduh aku udah nggak sabar nih, pengen main, aku pengen sekolah gitu ya. Ada yang kayak gitu. Tapi jangan sedih. Kita harus terus bahagia. Karena apa? Karena
Tuhan Yesus sudah tolong kita. Kita boleh sehat, kita bisa tetap sekolah walaupun di rumah, kita tetap bisa main walaupun di rumah ya. Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena itu kita harus bahagia terus, kita harus senang terus, karena kita selalu disayang sama Tuhan Yesus. Seperti lagu kita hari ini. Kita mau nyanyi, hari ini kurasa bahagia. Yuk kita nyanyi sama-sama, tapi tetap ya di mute ya suaranya. Nanti kapan-kapan aku mau naik pesawat terbang. Oke. Suaranya kurang terdengar, Pak Regen. Pak, nggak kedengaran. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita, bangsa dengan damai hilang berkumpul bersama dengan adik-adik semua. Kakak bisa lihat kalau adik-adik semuanya sehat ya. Hari ini kita bahagia sekali ya adik-adik, karena adik-adik juga bisa ketemu dengan teman-temannya yang sudah lama tidak ketemu di sekolah minggu ya. Nah sekarang kita mau dengerin nih teman-teman kita mau bacakan liturgi buat kita.
Buat teman-teman yang tidak baca liturgi, tetap mendengarkan. Dan kalau ada Alkitabnya, bisa juga dibuka Alkitabnya ya. Kita dengerin yuk sama-sama. Silakan. Mungkin di pertama, Kinan, silakan Kinan, adik Kinan. Teman-teman, hari ini aku akan membacakan 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Habis Kinan, David. Teman-teman, saya mau membacakan ayat Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Oke, silakan Ave. Teman-teman, pada hari ini saya akan membacakan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Oke, selanjutnya Diandra. Teman-teman, saya ingin membaca Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Oke, selanjutnya Dito. Efesus 6 ayat 1. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, yang terakhir Timothy. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, terima kasih teman-teman. Adik-adik semua sudah baca liturgi ya. Nah, liturgi yang pertama itu mengajarkan adik-adik bahwa kita ini anak-anak Tuhan Yesus. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan Yesus karena kita anak-anak terang. Ya, jadi kita adalah anak-anak Tuhan sehingga kita juga bisa melakukan seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, kita harus mendengarkan firman Tuhan nih. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jeremy. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau supaya firman Tuhan yang kita dengar bisa masuk kemana? Ke pikiran dan ke hati kita. Coba ikutin kakak semuanya. Bisa masuk kemana? Ke pikiran. Mana tangannya kakak lihat? Ke pikiran dan ke dalam hati kita. Oke, yuk kita siap-siap. Hati kita siapkan. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kakak lihat loh dari sini yang sudah lipat tangan. Mana nih yang udah lipat tangan tutup mata? Wah, semuanya sudah hormat kepada Tuhan ya. Yuk kita persilakan Kak Jeremy untuk pimpin doa, firman, dan menceritakan firman Tuhan kepada kita. Silakan Kak Jeremy. Ayo adik-adik kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau membangunkan kami pada pagi hari tadi dan mengumpulkan kami di sini, di ruang meeting Zoom ini untuk kami bisa mendengarkan kembali cerita-Mu lewat Alkitab-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa mengerti apa firman yang akan disampaikan oleh Kak Jeremy nanti, dan kami nanti sepulang dari Zoom meeting ini bisa membawa sebuah berkat dan mengalami perubahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke. Selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabarnya semua? Semoga adik-adik semua baik-baik ya. Ya. Buat adik-adik yang belum kenal, nama kakak itu Jeremy. Jadi kalian panggil aja Kak Jeremy ya. Nah, sekarang ini kakak mau cerita sebuah kisah yang ada di kitab, yang ada di Mazmur. Tapi kita cuma baca satu ayat aja ya. Nah, adik-adik baca aja di layarnya ini. Mazmur 119 ayat 66. Adik-adik baca juga di rumah barengan sama kakak ya. Tapi nggak usah di unmute gitu. Jadi tetap di mute. Kita baca sama-sama ya. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Nah, adik-adik, kakak punya cerita nih. Jadi di sebuah kota itu ada SD namanya SD Sukamaju. Jadi SD-nya ini selalu maju ke depan gitu. Jadi selalu berkembang. Nah, di SD Sukamaju ini jauh sebelum pandemi ya, jauh sebelum COVID. Jadi sekolah masih di ruangan kelas. Di SD Sukamaju ini ada 2 orang siswa yang akan Kak Jeremy ceritakan. Nah, yang pertama itu namanya Sheryl. Sheryl itu siswi yang rajin, seorang perempuan, anak sekolah dasar yang suka membaca, tapi dia juga baik sama teman-temannya. Dia suka berbagi, dia suka untuk menemani teman-temannya. Dan yang paling spesial dari Sheryl ini, dia itu tidak berhenti belajar di sekolah. Dia itu sepulang dari sekolah, Sheryl itu tetap membaca bukunya, dia baca terus, dia pelajari apa yang tadi ibu guru atau pak guru sampaikan, atau dia belajar untuk apa yang akan disampaikan besok gitu. Nah, tapi bukan cuma itu. Sheryl juga suka untuk berbagi dengan teman-temannya, belajar bersama dengan teman-temannya, adik-adik. Nah, Sheryl itu merupakan orang yang teladan lah pokoknya di sekolah. Kemudian ada yang kedua, adik-adik. Yang kedua itu namanya Jason. Jason di sini merupakan orang yang suka main game lah. Dia tidak suka untuk baca buku, tidak suka belajar. Ya selain main game mungkin dia sukanya tidur-tiduran, males-malesan gitu lah. Sepulang sekolah Jason bukannya belajar untuk materi besok minimal, tapi Jason malah main game. Mau itu main game PS5 itu yang lagi ngetren sekarang, atau main di HP-nya, main game di HP, main apalah, terus atau juga main-main di konsol-konsol yang lain, main di game yang lain. Mungkin adik-adik lebih tahu game-game sekarang kan. Nah, sehingga tidak ada yang tahu nih si Jason itu sebenarnya mau jadi apa sih ke depannya. Karena Jason pun orangnya tertutup, adik-adik. Jason itu orangnya suka sendiri. Walaupun sama temennya, dia lebih suka untuk main gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang dibicarakan antara Jason dengan temannya selain dari permainan. Kita nggak ada yang tahu Jason punya cita-cita apa. Tetapi kalau tadi kita kembali ke Sheryl ini dengan rajin belajar karena dia punya cita-cita, adik-adik. Sheryl ini cita-citanya mau untuk menjadi seorang pilot. Seorang perempuan muda mau jadi seorang pilot. Dia tahu hal itu sulit, jadi dia rajin belajar sejak kecil. Suatu ketika, adik-adik, di SD Sukamaju datanglah hari ujian. Nah, sama kan adik-adik juga bentar lagi mau ujian. Di hari ujian ini, Sheryl yang sudah belajar setiap hari, hampir setiap hari, ketika dia sampai di sekolah, dia duduk, ya. Dia mendapatkan soal, dia dengan mudah mengerjakannya. Ya kita tahu lah dia belajar terus kan. Dia mengerjakan satu persatu dan dia berkata dalam hatinya, ini mah aku udah belajar di rumah. Pasti aku bisa dapat nilai bagus nih gitu. Nah,
Tapi adik-adik coba tebak, apa yang terjadi pada Jason? Jason ketika sampai di sekolah, duduk, diberikan soal, dia langsung kebingungan. Kerjaan PR. Ya, dia kebingungan ketika dia mulai mengerjakan. Aduh, apa ya yang kupelajari semalam? Aduh, aku nggak belajar ya semalam ya. Aduh, kenapa ya? Kok aku nggak bisa ngerjain ini? Dia kebingungan adik-adik. Dia linglung. Dia lihat kanan kiri. Dia bingung mau ngerjain gimana. Alhasil gimana? Ya udah, dia mengerjakan saja apa yang dia mampu. Meskipun kalau dia sadar akan dirinya pun kayaknya dia nggak bisa ngerjain apa-apa karena dia pulang sekolah tidak belajar. Ketika di kelas dia hanya mendengarkan gurunya, tapi tidak mencernanya, tidak mengamatinya. Jadi dia nggak ngerti gitu sebenarnya di sekolah itu diajarin apa gitu. Ketika Cheryl dan Jason sedang ujian, mereka berdua di ruangan yang sama dan mengerjakan soal masing-masing. Kemudian, kring kring, bel tanda ujian sudah selesai. Hari pertama ujian selesai, semua murid akan pulang, ada yang dijemput, ada yang naik sepeda pulang sekolah, ada yang jalan kaki. Tapi Jason dan Cheryl menunggu untuk dijemput dan mereka memutuskan untuk ke kantin. Ketika di kantin sekolah, ternyata Cheryl itu memperhatikan Jason di kelas tadi. Kemudian Cheryl mencoba untuk menghampiri Jason. Untuk nanya, Cheryl nanya ke Jason. Son, tadi kamu kenapa kok kelihatan bingung gitu? Tengok kanan kiri, terus garuk-garuk kepala. Kenapa kamu, Jason? Terus Jason dengan jujur langsung ngomong aja. Ya aku sebenarnya nggak tahu tadi aku ngerjain apa. Karena aku selama di rumah nggak pernah belajar. Aku selalu main game. Aku selalu males-malesan, cuma tidur-tiduran. Kemudian Cheryl pun memberikan nasihat yang baik sebagai teman. Dia mengatakan, aduh Jason, kok kamu bisa nggak belajar sih? Kamu nggak naik kelas nih. Kamu mau nggak lulus? Yaudah, Jason, mulai sekarang kamu ikut aku aja belajar bareng teman-teman. Nah, adik-adik, Cheryl yang begitu baik hati, akhirnya mau untuk mengajari Jason, mau untuk membantu Jason mengejar ketertinggalannya. Pelan-pelan, Jason mulai meninggalkan tingkahnya yang dulu, mulai meninggalkan bermain game sepanjang hari. Ya meskipun masih main game, sebenarnya nggak apa-apa sih main game, asal jangan kebanyakan itu sebenarnya. Nah, tapi di sisi lain, Cheryl pun mau membantu Jason untuk belajar bersama. Jadi Jason ketika mulai memasuki ujian-ujian selanjutnya, ia mau belajar tentang materi yang diajarkan gurunya dan juga tentang materi yang akan diajarkan esok hari. Dan juga Jason akhirnya mau untuk ikut belajar bersama Cheryl dan juga teman-teman yang lain. Adik-adik, akhirnya Jason dan Cheryl pun lulus bersama dengan nilai yang baik. Jason sudah bisa meninggalkan perbuatannya yang dulu, perbuatan yang hanya main game sepanjang hari, menjadi mulai masih ada main gamenya, tapi tetap ada belajar untuk materi besok maupun untuk materi ujian. Hari ini kita mau belajar dari Raja Daud. Mungkin kita semua sudah tahu siapa itu Raja Daud kan? Nah, Raja Daud adalah penulis Mazmur. Di kitab Mazmur yang tadi kita baca bersama, Daud itu Daud memohon kepada Tuhan untuk diajarkan kebijaksanaan adik-adik. Untuk diajarkan tentang pengetahuan yang baik. Loh, kenapa Kak? Kok Daud minta diajarin sama Tuhan? Nah, itu adik-adik. Daud ini orang yang rendah hati. Daud ini orang yang mau belajar. Daud ini orang yang mau untuk menambah pengetahuannya terus. Sehingga ketika dia sudah pintar, mungkin orang-orang melihat dia sudah pintar, tapi Daud tetap rendah hati dan minta kepada Tuhan untuk diajarkan.
tentang kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Kemudian muncul pertanyaan adik-adik. Apakah kalau adik-adik rajin sekolah minggu dan sering baca Alkitab gitu, sudah otomatis membuat kita punya pengetahuan yang baik? Atau sudah otomatis membuat kita memiliki ya pengetahuan lah? Nah, jawabannya belum adik-adik. Sekolah minggu dan baca Alkitab saja itu belum cukup untuk menambah pengetahuan kita. Di mana yang kurang? Ya sama kayak Jason Cheryl. Di sekolah adik-adik. Kita juga membutuhkan pengetahuan dari sekolah. Jadi bukan hanya kita sering datang ke sekolah minggu, mendengarkan, terus kita hafal nama-nama ayat Alkitab, nama-nama tokoh Alkitab, kita hafal 12 murid Yesus. Tapi kita juga harus tahu pengetahuan dari sekolah. Hitung-hitungan, bahasa Indonesia, di mana subjek, di mana predikat, atau IPS, IPA nanti. Itu yang harus kita pelajari, karena di sekolah itu kita akan lebih belajar tentang bagaimana merasakan kehidupan adik-adik, bagaimana kita mendapatkan teman lebih banyak lagi di sekolah, yang lebih beragam macamnya di sekolah, dan bagaimana kita bisa bergaul dengan mereka dengan baik. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan? Kalau kita belajar dari Jason dan Cheryl, adik-adik, ada satu garis cerita yang nyambung dengan apa yang dituliskan oleh Daud di Mazmur. Ketika Jason masih main game dan Cheryl itu belajar, asik belajar, Jason itu ketinggalan banyak kan adik-adik. Cheryl dengan mudahnya mengerjakan soal-soal. Nah, ketika Jason berubah dan dia mau untuk menjadi belajar, sebenarnya Jason sudah merendahkan hatinya untuk mau belajar. Sama seperti Raja Daud dalam Mazmur tadi, di mana dia mau untuk percaya kepada Tuhan, di mana Raja Daud itu meminta kepada Tuhan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Raja Daud itu percaya kepada perintah-perintah Tuhan. Cheryl dan Jason meminta kepada gurunya kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab mereka percaya kepada gurunya itu. Sama dengan adik-adik sekarang yang bentar lagi mau ujian ya. Semoga kalian belajar ya, karena ujian itu merupakan hal yang menentukan. Dan kalian harus percaya sama guru-guru kalian. Kalau mereka itu akan memberikan kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Karena ketika kalian sudah masuk ke sekolah, duduk di kelas, atau sekarang mungkin masuk ke Zoom meeting ya, atau Google Meet, kalian harus percaya bahwa guru itu juga merupakan seseorang yang akan memberikan pengetahuan yang baik kepada kalian. Karena sebagai anak Tuhan, kita harus mau untuk terus belajar. Kita harus mau untuk terus menambah pengetahuan kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh Raja Daud lewat Mazmurnya di 119 ayat 66. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, terima kasih ya Kak Jeremy atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Tadi ya, pada saat Kak Jeremy menceritakan tentang siapa namanya kakak? Pengen tahu adik-adik? Siapa namanya? Cheryl dan Jason. Cheryl dan Jason. Jason. Siapa yang mau jadi Cheryl? Aku. Kamu, Aku. Zara mau jadi Cheryl. Nanti kalau misalkan mau jawab boleh ya dibuka up speakernya ya adik-adik ya, boleh dibunyikan. Tapi nanti kalau sudah selesai jawab dimatikan lagi ya. Oke. Iya. Siapa tadi yang mau jadi Cheryl? Zara ya?
Iya aku. Emang Zara mau jadi apa tadi ya cita-citanya Sheryl? Ada yang tahu? Carolina itu Ayo. pilot. Siapa? Aku nggak mau jadi pilot, maunya jadi dokter sama pemadam sama pendesain. Oh, mau jadi Kan dokter. Sheryl Zara yang ditanya. Pilot. Sheryl mau jadi apa cita-citanya? Pilot. Oh, pilot ya, bukan koki ya. Salah ya, Kakak ya? Oh, pilot. Berarti adik-adik mendengarkan ya tadi ya ceritanya. Ya. Terus satunya lagi temen Sheryl siapa yang diajak belajar? Jason. Jason ya. Jason kenapa Jason? Jason suka belajar atau suka main game? Main game. Main games. Oh, Main game. jawab main gamenya Oh, semua ya. Adik suka main game juga. Ya, Suka sih. Iya. semuanya pasti. Oh, lebih suka main game apa suka belajar? Tapi suka belajar. Aku lebih suka game. Kadang-kadang main game, kadang-kadang belajar. Oh, iya. Kadang-kadang main game, kadang-kadang Dua-duanya. belajar. Dua-duanya ya, harus seimbang ya. Jangan main game terus, jangan belajar juga sesuai jadwalnya gitu supaya kita seimbang adik-adik. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan di sekolah, bisa mengikuti pelajaran di sekolah, tapi juga kita bisa terhibur dengan main game. Tapi nggak boleh main gamenya kebanyakan, tetap harus belajar ya. Siapa yang suka dimarahin papa mama nih karena main game? Aku. Enggak. Linggala kayak singa. Ayo, pasti sedikit apa banyak ya? Jarang sih, jarang. Jarang. Orang mama papa adik-adik senyum-senyum ya di belakang ya. Iya. Nah, adik-adik juga adik-adik tadi seperti Sheryl itu baik ya sama Jason ya. Siapa di sini yang kayak Sheryl yang ngajak temennya belajar. Jadi kalau temennya nggak ngerti, diajarin, bukan hina kan kadang ada yang dasar nggak bisa ngerjain gitu. Saya, Bu. Siapa yang suka ngatain temennya? Ayo. Kayak Sheryl ya, Jason nggak bisa. Tapi Sheryl ajak belajar bersama. Jadi lulus nilainya kecil apa nilainya baik? Nilainya baik. Nilainya baik. Baik, Kak. Nilainya baik. Dua-duanya. Jadi adik-adik juga begitu sama temennya ya. Jadi adik-adik maupun teman adik-adik juga sama-sama bagus nilainya. Gitu ya. Harus saling membantu. Kita bisa juga ngajarin teman kita ya. Nah, Bang Jeremy, aku mau nanya. Oh, Bang Jeremy ada yang mau tanya nih. Tanya apa, Zara? Gimana sih kalau doa kita tuh bisa dikabulkan sama Tuhan? Lewat Bu. Kenapa, Zara? Gimana sih kalau doa kita bisa dikabulkan sama Tuhan? Tuh, Bang Jeremy ada pertanyaan dari Zara. Gimana sih caranya supaya doa kita dikabulkan sama Tuhan? Emang Zara doain minta apa? Minta berkat aja. Hah? Apa? Minta berkat aja. Minta berkat. Oh, tiap hari kan kamu sudah diberkati, Zara. Bisa bernafas itu kan berkat. Ya. Ada yang mau jawab juga adik-adik siapa di sini yang doanya dikabulkan sama Tuhan? Ayo, ada yang mau kasih tahu Zara enggak? Siapa yang pernah berdoa terus dikabulkan sama Tuhan?
Aku. Tunjuk ya. Kakak tunjuk ya, biar semuanya kakak tunjuk ya. Coba Noah sebutkan doa apa yang pernah dikabulkan sama Tuhan, kasih tahu Zara. Doa ini pengampunan dosa. Doa pengampunan dosa. Udah dikabulkan belum sama Tuhan? Udah, selalu. Sudah selalu. Good. Iya, karena Tuhan selalu menyayangi kita ya. Tuhan sudah mengampuni dosa kita, sudah mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Coba satu lagi katanya. Ayo kakak tanya siapa ya? Katia. Katia, ada nggak doanya yang pernah berdoa terus dikabulkan sama Tuhan? Ada. Apa contohnya? Mengerjakan ujian. Oh, mengerjakan ujian. Terus nilainya bagus ya? Bisa jawab soalnya ya? Iya. Gimana caranya, Katia? Bisa dikabulkan sama Tuhan? Belajar. Ya, tuh Zara. Dengar tuh Katia bisa dapat nilai yang bagus, Katia berdoa dan Katia juga belajar ya. Sama nih kalau Zara minta berkat, Tuhan sudah berkati tadi seperti Kak Jeremy. Yang bilang bahwa setiap hari, kenapa deh? Kayak ada tetangga, aduh, kunci. Oh iya. Nah, jadi adik-adik kalau kita berdoa sama Tuhan, gimana caranya supaya dijawab? Kita berdoa aja terus adik-adik sampai Tuhan jawab. Terus kita sabar ya, nunggu ya kapan Tuhan jawab doa kita. Kita jangan menyerah, kita berdoa. Kan Tuhan kita selalu mengasihi kita, pasti Dia kasih yang terbaik ya sama kita. Jadi kalau Kak, gimana sih caranya supaya Tuhan kabulkan? Kita berdoa terus, kita minta terus sama Tuhan. Seperti firman Tuhan bilang apa? Carilah, maka kamu akan mendapat. Ya kan? Terus ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi jangan jemu-jemu untuk berdoa. Gitu ya Zara ya, adik-adik semuanya. Itu ayat hafalan saya. Oh iya, bagus, kita harus hafal ya ayat hafalan kita ya. Oke, nah sambil nunggu teman-teman kita yang mau baca liturgi kedua, siap-siap. Kakak bacain ya, Jagat, Nicholas, Noel, Caroline, dan Noah, siapkan ya ayat Alkitabnya supaya teman-teman juga bisa dengar liturginya. Oke? Yuk. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan, saatnya nih adik-adik kita dengar lagi nih teman kita baca firman ya. Jangan jemu-jemu ya baca firman. Oke, yuk siap, silakan Jagat baca liturginya yang pertama. Matius 18 ayat 10. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Oke. Nicholas. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Alkitab 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian bunyinya. Tetapi Tuhan adalah setia. Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, Noel. Teman-teman, Iya. Ayo baca Noel yuk. mau membacakan Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Dengarkan nasihat, terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yeay. Selanjutnya, Caroline. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Selanjutnya yang terakhir, Noah. Pembacaan firman kita diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih ya teman-teman sudah membacakan liturgi kita. Ya, liturgi kita yang kedua mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan sehingga kita juga bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan nama Tuhan, bisa beriman kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, nih adik-adik, kakak tanya, siapa di sini yang masih merasa sedih? Ada yang masih merasa sedih, angkat tangan ya. Kalau nggak bisa bunyikan suaranya, angkat tangan. Ada yang sedih? Wah, semua. Oh, Noah lagi sedih, Noah. Noah, kenapa lagi sedih? Gugup karena bentar lagi ujian. Oh, gugup karena bentar lagi ujian. Itu sedih, Noah. Itu khawatir namanya. Nah, sekarang kakak tanya lagi nih. Siapa di sini yang bersuka cita? Siapa yang bersuka cita? Kakak mau angkat 2 deh tangannya. Bersuka cita. Karena kakak sekali. Nah, kakak mau cerita nih. Kenapa sih kakak bersuka cita? Karena kakak sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus itu selalu sayang sama kakak, sama adik-adik semua. Jadi kita bersuka cita karena Tuhan pasti menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Seperti lagu kita ini, ada yang tahu nggak lagu? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Tahu nggak? Ada yang tahu lagu ini? Angkat tangan. Aku tidak tahu lagu. Oh, Nggak tahu. Lagunya. Nah, karena adik-adik tidak tahu, nanti nyanyinya kakak sambil nyanyiin ya, adik-adik kita belajar lagu ya, supaya nanti adik-adik kalau kita sudah di gereja lagi, sudah sekolah minggu lagi, adik-adik bisa tahu lagunya, terus bisa sambil gerak-gerak deh ya. Oke, kita nyanyi yuk supaya kita lebih bersukacita lagi. Start. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Sejak ku jumpa Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita kini penuh. Padanya ku berharap,
Ih, lagunya bagus banget ya Bagus, adik-adik ya. Ada yang suka nggak lagunya? Kakak suka banget loh lagunya. Suka. Nanti kakak kalau misalkan. Kenapa, adik? Aku agak suka. Agak Suka. suka ya. Nanti adik-adik abis PA ini, kalau adik-adik mau pasang lagi, bisa minta bantu orang tuanya ya. Bisa. Oke. Bisa. Kita belajar lagu Oh Sukacitaku supaya kita bersukacita selalu ya. Oke, nah adik-adik, kerasa nggak kalau ternyata kita sudah di akhir PA kita nih. Tadi kita sudah berkenalan, kita sudah liturgi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Sheryl, tentang Jason, juga kita sudah menyanyi terus untuk Tuhan, menari untuk Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita Senin PAS. Saya hari Senin PAS juga. Saya hari ini juga PAS. berarti PAS. PAS itu apa adik-adik? Penilaian akhir semester. Udah akhir ya? Ya udah. Ya. Hari Senin nanti. Aduh, semangat ya. Pasti Bisa. pasti bisa belajar, doa, pasti bisa. Ya kan? Tuhan tolong kita. Oke? Nah, ada lagi yang ingin doakan. Tadi ada yang ulang tahun, Zara nih. Zara ulang tahun, Kak Jeremy. Jadi minta doakan Kak Jeremy. Ada lagi yang ulang tahun? Tidak. Tidak ada? Ada lagi yang sakit? Ada yang sakit? Orang tuanya ada yang sakit? Tidak, sehat-sehat saja. Sehat semua? Puji Tuhan. Sehat. Iya, oke, puji Tuhan. Sehat semua. Aku Mau doakan orang tua? Ada yang mau doakan pekerjaan orang tua? Miss, doakan abang aku juga soalnya mau ujian. Ya, oke Zara. Sudah ya, berarti kita doakan ujian ya. Ujian. Abangku namanya Gabriel. Oh, Gabriel. Oke, Zara. Kita doakan semuanya supaya ujiannya baik. Dan tadi Zara yang ulang tahun ya, Kak Jeremy ya. Adik-adik, nanti kita mau doa syafaat, terus doa penutup dipimpin oleh Kak Jeremy. Nanti habis berdoa, kita sama-sama nyanyikan lagu Bapak. Terima kasih. Iya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya. Yuk kita lipat tangannya lagi, kita berdoa. Mana sikap hormat kepada Tuhan? Ayo. Sikap hormat kepada Tuhan, kakak mau lihat. Iya. Yuk. Sama itu kasih. Kenapa Om? Halo? Oh enggak. Oh ya. Oke, kita sikap berdoa. Oh, sudah siap semua Kak Jeremy. Silakan Kak Jeremy untuk pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa kembali. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang PA pada siang hari ini. Kau mengajarkan kepada kami bagaimana pentingnya kami untuk terus belajar sebagai anak-anak-Mu, tidak hanya berhenti di tempat itu saja, tapi juga kami mau untuk terus belajar seperti yang Kau ajarkan lewat Daud, yang rendah hati, mau untuk selalu belajar tentang pengetahuan yang baik lewat diri-Mu ya Tuhan, maupun lewat sekitar, lewat guru-guru, dan juga lewat orang tua. Ya Tuhan,
Sekarang kami mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu yang saat ini masih sekolah secara online, secara daring. Kiranya Engkau berkati segala yang kami gunakan dalam pembelajaran kami, dalam sekolah kami, baik itu HP, laptop, Zoom, Google Meet, dan lainnya, jaringan internet, serta kondisi di rumah, di sekitar kami. Kau berkati itu semua agar bisa menunjang kami, bisa mendukung kami dalam melakukan sekolah secara online. Dan berkatilah juga bila mana pada semester depan atau tahun depan ada wacana untuk kami bisa bersekolah langsung di sekolah. Kiranya Kau memberkati apa yang akan menjadi keputusan itu ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk kembali bercengkrama, kembali ngobrol dengan teman-teman kami secara langsung. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang hari Senin esok maupun besoknya lagi akan mulai ujian akhir semester. Apapun itu namanya ya Tuhan, penilaian akhir semester, tes akhir semester, ujian akhir, ulangan akhir semester. Kau berkati persiapan kami ya Tuhan. Berkati kami selama masa persiapan ini. Doronglah kami untuk selalu mau belajar dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan, baik yang mencobai kami lewat game maupun mencobai kami lewat tontonan-tontonan yang asik di YouTube, maupun teman-teman kami yang coba untuk mengganggu kami ketika sedang belajar. Kau juga berkati orang tua kami yang selalu dengan baik hati membimbing kami dalam pembelajaran, yang selalu mengajarkan kami tentang pentingnya belajar, agar kami pada harinya nanti bisa mendapatkan nilai yang baik pada pembagian raport di akhir semester. Ya Tuhan, kami teringat Ananda Nathan yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati dia dalam pemulihannya, dan juga kami berdoa untuk siapapun yang tidak bisa kami sebutkan namanya, yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau memberkati sakit penyakitnya, Kau pulihkan, Kau berikan dia dokter yang terbaik, Kau berikan dia perawatan yang terbaik, Kau berikan dia obat yang terbaik, agar pada akhirnya nanti mereka bisa bertemu lagi dengan kami, mereka bisa bertemu lagi dengan kita, baik di Zoom meeting ini maupun nanti ketika semua sudah kembali normal. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk teman kami Zara yang saat ini sedang ulang tahun, maupun juga orang-orang lain di luar yang saat ini sedang berulang tahun. Kiranya Kau memberkati penambahan umurnya 1 tahun, agar kiranya di masa-masa ini, di masa-masa yang sulit ini, yang bisa menjadi berkat, bisa mengikuti pelajaran dengan baik, meskipun semuanya serba sulit, bisa mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya, apa yang diajarkan oleh orang tuanya, ataupun apa yang diajarkannya di gereja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, yang saat ini semuanya masih serba online. Kau memberkati kami juga agar kami bisa menjalankan situasi yang serba online ini, baik sekolah, gereja, sekolah minggu, maupun bertemu dengan teman-teman, agar kami bisa menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan telah membimbing kami dalam PA hari ini. Kiranya Engkau memberkati PA-PA yang akan datang, Kau memberkati kami satu persatu, apapun kegiatan kami setelah ini. Kau memberkati semua yang telah hadir di tempat ini, adik-adik kami yang ada di Zoom meeting ini, maupun kakak-kakak dan orang tua dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
dalam surga berterima kasih. Amin. Amin. Ya adik-adik, PA kita hari ini selesai. Siapa yang merasa diberkati oleh Tuhan? Ya, jangan lupa ya kita lakukan firman Tuhan setelah tadi kita mendengarnya ya. Jangan lupa kita lakukan. Terus nanti kalau ada PA-PA selanjutnya, yuk kita ajak teman-teman kita juga yang lain ya untuk ikut PA kita supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, siapa yang mau ngajak temennya? Kalau ada PA selanjutnya, ayo angkat tangannya. Mana? Ya, ajak temennya ya. Jangan lupa. Oke. Nah, besok juga ada sekolah minggu. Jangan lupa sekolah minggu ya. Siapa di sini yang sekolah minggu terus? Hari Minggu. Ya, saya. Nah, sekolah minggunya sambil males-malesan atau sudah rapi? Sudah rapi. Rapi ya. Nah, jadi kalau sekolah minggu pakai pakaian yang rapi, terus siapkan Alkitab juga. Oke, sudah selesai semua PA kita hari ini. Semoga adik-adik selalu bersukacita. Dadah. Oke, terima kasih Kak Esra. Terima kasih Pak Rangga. Terima kasih anak-anak. Terima kasih. Dadah. Selamat belajar. Terima kasih Selamat semuanya ya. Kak Esra, terima kasih Kak Jeremy. Dadah semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih Pak Rajin. Terima kasih Pak Jeremy. Pak Rajin. Terima kasih. Kak Jeremy, terima kasih. Terima kasih Kak Esra. Terima kasih Pak Regen. Pak Regen, terima kasih Pak Regen. Pak Daniel, terima kasih Mas Ibawan. Terima kasih Pak Daniel. Pak Suko.